Jadi ya kalau kita terlalu banyak minum kopi, Betul. itu tidak dibersihkan, Mhm. itu yang paling rentan perubahan warna, Mas Zain. Oke, oke. Itu akan muncul stain di gigi kita, Mhm. warna gigi kita jadi lebih menghitam, Oke. mencoklat sampai ke hitam. Ada itu Itu yang ada dikonsumsi, stain. apalagi kalau gamers gitu ya, Iya, Mas Zain. benar, heeh. Ya pasti Berjam-jam itu di depan komputer, berjam-jam heeh. main games, yang dimakan Mhm, Indomie. mhm, mhm. Ya itu yang mengurangi nutrisi. Mhm. Habis itu mainnya sampai tengah malam, Mhm. giginya tidak dibersihkan. Iya, iya, iya. Habis makan, main game, tidur. Ngantuk kan luar Wah, biasa. Heeh, karena awalnya heeh, banyak orang yang memakai behel. heeh. Jadi orang tertarik, ternyata kalau yang faktor sosial Ada tinggi yang pakai aneh. behel nih. Iya, iya, iya. Ada yang aneh-aneh Ada berarti yang ya? aneh-aneh. Jadi kayak dulu ada masanya behel itu dianggap status sosial, Mas Zain. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Kasih tepuk tangannya dong. Ya, bertemu kembali dengan saya Zen di Naira Studio Podcasting, dan pagi hari ini kita ingin membahas sesuatu hal yang masih berkaitan erat dengan kesehatan, dan memang rencananya kita dalam 1 minggu itu minimal sekali kita panggil nakes atau yang ahli di bidangnya ya untuk diskusi, ngobrol tentang pentingnya edukasi kesehatan bagi masyarakat. Nah, pada hari ini kami hadirkan nanti salah satu narasumber kita, tapi nanti belakangan ya kita. Walaupun mungkin teman sahabat podcaster sudah baca player yang kita posting di channel kita di Facebook Naira Studio Podcasting, bisa juga nanti diikuti hasil tapingnya ini di Naira Studio Podcasting di channel YouTube kita. Jangan lupa subscribe, like, and share agar kemudian kita semakin bersemangat ya untuk nge-share dan menebar edukasi di tengah-tengah masyarakat, khususnya Kota Medan dan seluruh wilayah di Nusantara. Nah, pagi hari ini kami ingin angkat tema spesial. Ini temanya boleh ditampilkan, operator? Ya, konsultasi kesehatan gigi dan mulut, tantangan dan solusi di era digital. Wah, ini apa hubungannya kira-kira ya? Gigi dan mulut tapi kok era digital gitu. Dan hari ini sekali lagi kami tegaskan live di Facebooknya Naira Studio Podcasting. Jadi sahabat podcaster yang pengen konsultasi sama Dokter Roy, ini serunya ya, konsultasi sama dokter langsung dan dijawab juga sama dokternya langsung. Nanti insya Allah dokter yang kita hadirkan sini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat podcaster di laman live chat kita ya, berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut. Nah, ini seberapa urgent pembahasannya sudah kita hadirkan bersama kita. Ada Dokter Teguh Haryono, benar ya dok ya? Teguh Aryo, Oh, Mas Teguh Zain. Aryo ya. Jangan bertambah-tambah. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi kabarnya dok? Sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mas Zain. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Di kondisi-kondisi yang banyak virus-virus dan bakteri Iya. ya, saat ini lagi trennya sakit segala Musim macam. flu, Mas Zain. Musim flu ya. Dan kemarin memang minggu lalu kita sudah sempat menghadirkan salah satu dokter spesialis penyakit dalam. Ada dokter, lupa saya namanya, Baru Tarigan ya, yang kemarin beliau dinas di rumah sakit di Lubuk Pakam, dan alhamdulillah sudah menjawab berbagai macam pertanyaan-pertanyaan, dan kita sadarnya itu dok kemarin terakhir ternyata justru tanya jawab dengan teman-teman dan sahabat podcaster itu justru di akhir-akhir kita baru sadar ternyata banyak yang tanya. Nah, ini kita harapkan nanti operator juga bantu ingatkan kita untuk ngecek live chat kita ya, apakah memang ada pertanyaan. Dok, ini berbicara tentang kesehatan gigi dan mulut, sebenarnya jujur kita dapat rekomendasi ini sebenarnya dari salah satu mantan pasiennya dokter nih sebenarnya ceritanya. Jadi direkomendasiin, dia bilang, Bang Jen bisa nggak podcast sama dokter ini? Saya bilang boleh, memang kita kemarin cari gitu kan, cuma memang belum ketemu, dan alhamdulillah beliau rekomendasikan. Begitu saya chat, waktu itu saya masih di luar kota, saya chat dokter tuh responnya cepat ya, alhamdulillah bisa kita jadwalkan minggu ini. Ya, alhamdulillah. Ya, dokter ini sekali lagi saya minta penjelasan, namanya Dokter Teguh Aryo Nugroho. Ya, Ya, Dokter Teguh Aryo Nugroho, dokter ini MDSC ini apa nih, dok? Itu S2. S2-nya. Master Dental Science. Oke, SP ORTT ortodonti berarti ya. Ortodonti. Kemudian sub DDTK nih, K-nya itu apa, dan FICD yang saya belakang gitu. K-nya itu konsultan, Oh. Mas Zain. Kalau FICD itu fellowship internasional. Oke. Baik, sebentar, ini notisnya saya khawatir masuk.
Berarti sama ya seperti yang kemarin ada dokter yang kita panggil tuh memang bisa berkonsultasi ya. Ya, konsultan itu SP2 Mas Zain. SP2 Jadi ya. spesialis itu istilahnya SP1, Mm-mm. kemudian pendidikan lanjutannya SP2 konsultan. Oh, nah ini kalau boleh tahu juga saat ini memang para dokter sekarang ini memang punya kewajiban untuk bersosialisasi dengan masyarakat atau seperti apa sih dok? Ya, Mas Zain. Jadi kan sekarang di era digital ini ya, Mm-mm. Mas Zain ya. Mm. Jadi lebih mudah untuk dokter untuk berkomunikasi Oke. langsung dengan Mm-mm. masyarakat. Jadi sekarang memang trennya itu dokter itu mengedukasi, Ah, mengedukasi melalui media sosial, ah, melalui jalur digital oke. untuk meningkatkan kesehatan dari masyarakat itu, Mas Zain. Nah kalau dokter sendiri sebetulnya karena memang kesadaran sendiri atau memang ngerasa ini harus disampaikan gitu loh? Ya, kalau saya kan Mas Zain kebetulan bidangnya itu behel, Mas Zain. Kalau Iya orang benar. umum bilangnya Betul, behel ya. betul. Walaupun sebenarnya itu bahasanya ortodonti cekat. Iya, betul, Tapi betul. kita mengenalnya sebagai behel. Mhm. Dan behel itu salah satu produk kesehatan yang paling sering disalahgunakan, Oh, Mas Zain. ini nanti kita coba bahas lebih dalam ya Ya, terkait dengan itu. Lanjut dok, silakan. ya. Jadi karena itu saya mencoba mengedukasi Oh, bahwasannya behel itu bukan aksesoris loh, iya, Mas iya, Zain. iya, benar, Itu benar, benar, salah satu alat kesehatan benar, yang benar. harus digunakan oleh dokter gigi, Mas Zain. Dan memang penanganan juga harus tepat ya, Ya, penanganannya ada tahapan tahapan khususnya, khusus Mas ya, Zain. ya. Baik dok, sebelum jauh ke dalam nanti kita itu kayaknya sesi terakhir saya akan tanyakan walaupun itu spesialisnya dokter ya. Nah pengen tanya, saya kemarin tuh ada anak kan sekarang ini kondisi ya kembali kepada pembahasan kita tentang masalah kesehatan gigi anak dan remaja ini di era digitalnya memang kondisinya kalau kita ngelihat dari tahun ke tahun tuh dok gigi anak tuh gampang keropos ya di usia-usia sekarang ini kira-kira nih dari penerawangan dokter nih kira-kira apa sih penyebabnya? Ya, kalau anak-anak sekarang memang lebih mudah Mm, mm. berlubang giginya, Iya, Mas Zain. hitam segala macam Hitam, gitu. Ha. ya. Itu yang pertama dari pola konsumsi, Mas Zain. Mm. Jadi susu yang dikonsumsi anak sekarang itu kadar gulanya terlalu tinggi. Apa sebelumnya kan mereka juga sebelumnya konsumsi susu tapi Ya, nggak seperti itu faktanya. ya. Kalau sebelumnya lebih banyak kan ASI ya, air susu ibu. Sekarang Oh, kan sudah digantikan ASI itu susu dengan susu susu formula. formula ya. Ya, susu formula. Mm, Yang pertama itu. mm. Yang kedua, pola konsumsinya. Oke. Biasanya itu diminum dengan dot ya, Oh iya dengan iya dot iya. Iya. dan sampai dibawa tidur. Betul Jadi betul betul. giginya tidak dibersihkan Mm. setelah minum susu. Ke bawah akhirnya Ke ya. bawah sampai pagi, Mm. gulanya itu membusuk, Ngendap ya. mengendap, Mm. membusuk dan mulutnya jadi asam. Sehingga gigi anak lebih Iya mudah iya iya berlubang. iya iya Itu iya. satu, belum lagi makanan ya. Mm. Makanan sekarang kan banyak yang manis-manis, coklat, Betul permen, betul. bahkan sampai ke snack-snack pun juga itu sebenarnya kadar gulanya tinggi, Mas Zain. Iya iya Jadi iya. apabila terlalu sering Mm. mengkonsumsi makanan manis dan tidak Mm. terbersihkan, itu akan lebih mudah gigi anak akan keropos, Mas Zain. Salah satunya itu ya. Salah satunya itu. Kalau zaman dulu kan itu masih banyak makanan alami ya yang Betul. dikonsumsi. Mm. Jadi selain gulanya lebih rendah, itu ada self cleansing. Mm. Jadi dari saliva kita, dari Mm. ludah kita membersihkan bila kita makan makanan alami. Baik dok. Nah kalau dari pernyataan dokter ini apa ada perubahan atau pola perubahan yang mendasar dari edukasi ataupun pemahaman orang tua terkait dengan pola asuh ya katakan kan Ya, seperti itu ya lebih tepatnya ya. benar-benar. Jadi memang yang paling penting Mm-mm. untuk anak-anak itu harus dibersihkan giginya Mm-mm. sebelum tidur, Mm-mm. Mas Zain. Itu yang paling penting. Kalaupun terpaksa minum susu, kan Iya ada beberapa anak yang tidak bisa tidur iya betul. kalau nggak Kalau minum nggak susu. ngedot Iya, katanya kalau gitu. ngedot. Mm. Nanti setelah minum susu mungkin dotnya bisa diganti dengan air putih Ah, agar betul terbersihkan. betul betul Jadi betul. susunya tidak mengendap. Jadi Mm-mm. anak tetap tidur, tetap ngedot tapi Betul. air putih. Air putih ya. Jadi tidak boleh susu lagi. Baik baik baik. Nah pola orang tua tadi yang ingin saya minta penegasan dari dokter sebenarnya karena mereka memang ada pola generasi muda yang regenerasi dari yang sebelumnya sehingga kemudian nganggap itu nggak menjadi hal yang dikhawatirkan gitu kan ini kan juga Iya. dari tahun ke tahun kita ngelihat ada kecenderungan perubahan pola hidup juga. Ya, benar, Mas Zain. Jadi memang ada berita yang salah ya, bahwasannya gigi susu itu akan berganti. Iya iya benar. Jadi tidak perlu terlalu jaga. Padahal itu salah. Ah Jadi orang tua banyak beranggapan, oh masih gigi susu, nggak iya, apa-apa iya, nggak apa-apa berlubang, ya. nanti bakal berganti. Yang pertama, gigi permanen itu tetap tumbuh di umur 6 tahun, Mas Zain. Oke. Jadi 6 tahun itu sudah ada gigi permanen. Mm. Kalau gigi permanen berlubang, itu tidak ada gantinya lagi, Mas Zain. Oke. Jadi Ini poin penting juga nih yang perlu poin kita catat. pentingnya umur 6 tahun sudah ada gigi permanen, biasanya gigi geraham. Itu jangan sampai berlubang Oke. karena tidak akan berganti. Itu yang Baik pertama. baik. Heeh. Yang kedua, jika gigi susu berlubang apalagi sampai habis, Hmm. itu ada kemungkinan gigi permanennya tidak bisa tumbuh.
Oh, fatal ya? fatal. Atau bila tumbuh pun akan berantakan posisinya. Nah itu yang tadi dirawat dengan behel Betul, kalau berantakan betul, ya. betul. Jadi salah satu cara pencegahannya itu gigi susunya harus bagus, Oke. tidak berlubang. Jadi gigi susu itu penting Mhm. untuk tumbuhnya gigi permanen. Baik, 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 Jadi baik. tetap harus dijaga Mas Zain. Walaupun masih gigi susu, Benar, benar, itu benar. tetap harus dijaga oleh orang tua. Kan nggak mungkin anaknya disuruh sikat gigi Betul, sendiri betul, tuh. betul, betul. Pasti tetap harus orang tua Mhm, memantau mhm, cara benar, sikat giginya. benar, benar. Baik, berarti ini sekali lagi edukasi juga ke orang tua ya, Iya bahwa benar. kalau menganggap sesuatu itu hal yang sepele sementara nggak expert juga sebetulnya keilmuan di bidang itu jadi Iya, masalah akhirnya. iya. Anak akhirnya yang jadi korban ya. Ada masalah jangka panjangnya nanti Benar, Mas Zain. benar, benar. Baik Dok, ini saya juga sebenarnya baru searching-searching kemarin ya, ada 1 bulan terakhir ini sebetulnya saya pengen tahu, memang ada perlakuan khusus ya antara penanganan pasien itu anak, gigi anak dengan gigi orang dewasa itu memang dokternya berbeda ya? Iya benar Mas Zain. Jadi ada dokter spesialis kedokteran gigi anak. Ada ya? Ada. Kalau saya kan SPORT, Mhm. ada juga SPKGA, kedokteran gigi anak. Oh, Itu untuk mhm, anak-anak dan anak-anak berkebutuhan khusus yang oke. sulit komunikasi, Heeh, heeh. itu biasanya ke SPKGA. Mhm, mhm. Karena SPKGA lebih terlatih, terutama untuk menghadapi Iya, iya, psikologis iya, anak. benar, 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 benar. Kadang kan anak mau dicabut Benar, takut. takut. Iya. Mhm. Jadi lebih ahli dalam menghadapi Mmm. anak-anak khusus. Berarti memang ada ilmu khusus ya, Ada yang ilmu melakukan khusus. pendekatan kepada Iya. pasiennya termasuk anak-anak tadi ya? Iya. Baik, baik. Oke Dok, nah kalau kita ngelihat sekarang nih, ini saya kemarin juga cari-cari informasi bahwa sebenarnya apa sih, fatalnya kenapa kita konsen kepada pembahasan anak dan remaja ya, khususnya di era digital ini kita ngelihat kan ada perubahan pola hidup juga ya. Iya, Di benar mana Mas kalau ya. kita belakangan lihat ini, tadi kan kadar gula di makanan cukup tinggi. Kemudian trennya juga sekarang mengkonsumsi gula, kayak kalau kita lihat ada kopi box ya, Iya, ya di iya. mana-mana tuh berseliweran gitu kan. Iya, Bahkan kalau kita nongkrong kafe segala macam, sajiannya pasti yang begitu-begitu gini. iya Nah benar. ini fenomena ini dokter ngelihatnya seperti apa? Ya, jadi memang gigi kita akan sangat terpengaruh Mhm, dengan yang kita konsumsi ya. mhm, Jadi ya kalau kita terlalu banyak minum kopi, betul. itu tidak dibersihkan, Mhm, itu yang paling rentan perubahan warna, Mas Zain. oke, oke. Itu akan muncul stain di gigi Mhm, kita, mhm, warna gigi kita jadi lebih menghitam, oke. mencoklat sampai ke hitam, Mhm. itu ada stain. Walaupun udah dewasa ya? Walaupun sudah dewasa. Jadi itu tetap harus Oke. dibersihkan. Heeh, Apalagi kalau yang kental ya, Mas Zain, mhm, seperti espresso. Itu betul, wah. betul, betul. Pertama asam ya, espresso itu Benar, asam. benar. Kedua itu melekat warnanya. Mhm. Jadi kalau kita di luar negeri ataupun di kafe-kafe, espresso itu selalu disajikan dengan air putih, Mas Oh, Zain. ada temennya gitu Ada ya? temannya. Jadi setelah minum espresso itu harus dibilas minimal Mhm. dengan air putih. Lebih Oke. bagus bila sekitar setengah jam setelah Sesudah itu makan ya? Heeh, ataupun minum heeh, yang berwarna itu mhm. kita sikat gigi, Mas Zain. Oh, Supaya tidak melekat warnanya. heeh, heeh, heeh. Sebaiknya setengah jam agar sempat beristirahat dulu. Mhm, mhm. Gigi kita baru kita sikat Oh gigi. gitu, nggak langsung ya? Nggak langsung. Kalau langsung itu giginya sedang dalam fase sensitif. Itu gampang terkikis justru kalau kita sikat terlalu Iya, kuat. iya, iya, iya. Tapi ada Sensodyne ya? Produk jadinya Ada yang produk. dikenalkan. Baik, baik. Ini edukasi begini ada nggak sih di Indonesia di pemilik-pemilik warung kafe, kopi atau kafe segala macam yang memang selalu menjual produk-produk seperti itu? Sepertinya belum ada ya Belum Mas ada Zain, ya? belum ada sampai ke situ. Cuman kalau kita ke dokter gigi ataupun kita follow Mhm, dokter gigi di media sosial itu mhm. biasanya ada diedukasikan. Nah, kalau misalnya kita minum yang berwarna Heeh. selain kopi pun alangkah lebih baik dengan sedotan agar tidak melewati gigi untuk menjaga Oh, warna iya, iya, gigi iya, kita iya, itu iya, tadi iya, Mas iya. Zain. Jadi Betul. itu biasanya diedukasi oleh dokter-dokter gigi. Mhm, Jadi sampai sekarang masih jarang ya dari kafe-kafe itu jarang. jarang sekali ya? Jarang. Tapi kayaknya dokter harus udah buat konten nih kayaknya seperti itu. Atau memang sudah buat konten-konten sejenis, Dok? Iya, saya juga udah mulai Udah buat mulai ya? konten buat iya. Benar, benar. Karena ini penting sekali, kayaknya memang sepele kan. Ini kan masih cerita tentang masalah tampilan gigi ya. Benar, Belum Mas lagi Zain. perkara di bagian dalam yang Belum. memang dilewati sama Iya, gula segala macam iya, kan. benar Mas Zain. Faktanya seperti itu. Nah, kira-kira kita kalau cerita tentang masalah kesehatan gigi, ini kan juga membahas tentang bagaimana tadi susunan gigi ya menjadi problem saat ini. Dan Iya. kalau kita melihat bahwa sebenarnya berbicara tentang kawat gigi ya, yang Mhm. dikenal orang atau behel ini kan sebenarnya perkara bukan sekedar masalah estetika, Iya, benar tapi Mas juga Zain. terkait dengan kesehatan organ tubuh yang lain ya. Mhm, iya. Nah, ini gimana caranya Dok menjelaskan kondisi ini kepada masyarakat agar kemudian mereka nggak ngelihat bahwa penggunaan itu bukan sekedar untuk gaya-gayaan gitu loh, Mhm. tapi juga lebih pada menjaga kesehatan dan
pola hidup sehat lah, katakan Iya. seperti itu. Ya benar Mas Zain. Jadi behel itu fungsi utamanya sebenarnya untuk merapikan posisi gigi. Oke. Nah dengan gigi yang rapi kita akan lebih mudah untuk mengunyah Mas Itu Zain. yang pertama Itu ya. yang pertama. Dengan mengunyah makanan akan lebih halus. Kemudian ketika tertelan nutrisi lebih mudah diserap tubuh. Itu Oke. yang pertama. Dan menghindari gangguan lambung. Bila makanan kita ukurannya terlalu besar, itu lambung kita akan bekerja Berat ya. ekstra. Iya, belum terkunyah dengan benar. Hmm. Nah, jadi kita perlu gigi untuk mencerna makanan. Tahap pertama kita cerna dengan menggunakan gigi, Oke. baru masuk ke dalam tubuh. Itu fungsi pertama Pertama ya. gigi yang rapi. Yang kedua, pemasangan behel itu harus terkontrol agar pergerakan giginya benar dan tidak boleh kotor. Karena sering sekali orang pemakaian behel yang asal-asalan, Iya iya. giginya makin berantakan, Betul. makin kotor, gusinya mudah berdarah, justru giginya jadi berlubang. Bukan masalah yang selesai, malah tambah masalah, Mas Zain. Oke. Baik. Nah, tadi saya tangkap dari dokter ada salah satu faktor kenapa susunan gigi pada anak itu agak problem. Ya. Kira-kira faktor lain apa ya, Dok? Selain tadi masalah konsumsi Gigi, ya, makanan tadi ya, gula segala macam yang kemudian efek pertumbuhannya nggak bagus. Selain itu apa kira-kira? Jadi memang yang paling sering karena gigi susu rusak, itu yang paling pertama sehingga gigi permanen tidak tumbuh seperti seharusnya. Oke. Yang kedua itu faktor kebiasaan buruk, Mas Zain. Kebiasaan buruk misalnya ngedot tadi. Oke. Ngedot itu boleh sampai sebelum gigi permanen. Jadi itu di bawah 5 tahun. Di bawah 5 Di tahun. bawah 5 tahun. Setelah 5 tahun itu wajib di stop. Wajib ya. Wajib di stop penggunaan dot. Wajib di stop untuk menghindari kebiasaan buruk. Itu yang pertama. Yang kedua kebiasaan buruk bernafas dari mulut. Nah, ini yang sulit nih. Ya, itu sering sekali anak-anak karena ada flu jadi bernafas dari mulut. Iya. Nah, bila itu dibiasakan lama-lama gigitannya jadi terbuka, Oh. nggak bisa rapet. Kemudian ada kebiasaan buruk lagi seperti menggigit jari, kemudian menggigit bibir bawah. Oke. Itu juga mengakibatkan perubahan rahang dan gigi. Dan sekarang ada trennya lagi, anak-anak itu makanannya makanan instan, Mas Zain. Contohnya apa tuh? Ya, jadi tidak terlalu banyak dikunyah Oh. dibandingkan makanan alami. Kalau makanan alami kan kita dulu iya. tebu ya, tebu. Kalau sekarang dari jus tebunya. Betul. Wah, sekarang di jus. Nah, itu mengakibatkan rahang kurang berkembang, Kurang maksimal ya. kurang maksimal. Jadi ada rangsangan dari pengunyahannya itu yang bikin rahang kita berkembang, sehingga giginya bisa rapi. Baik. Kalau kita mengunyah yang lunak-lunak, yang instan-instan, yang mudah dimakan, itu rahang kita akan kurang berkembang. Iya. Jadi giginya jadi Iya. berlapis-lapis, jadi berjejal-jejal, Mas Zain. Baik. Ada nggak sih, saya dapat informasi juga nih dari banyak orang mungkin yang nggak ahli ya, dia bilang karena asupan gizinya kurang katanya gitu. Ada nggak sih faktor itu? Sebenarnya ada juga, Mas Zain, ada juga. Tapi itu agak jarang ya kalau di Medan. Kalau di Medan itu agak jarang. Tapi Oh, langsung dipasarkan di Medannya agak jarang gitu ya. seumur saya praktek mungkin 15 tahun itu agak jarang yang dari faktor nutrisi. Tapi misalnya di daerah yang lebih tertinggal, Iya. konsumsinya kurang protein, itu memang bisa jadi. Bisa jadi faktor ya. Jadi rahangnya tidak berkembang. Bahkan giginya kadang-kadang tidak tumbuh. Wow. Karena Lebih gawat lagi. kekurangan protein itu, Mas Zain. Tapi itu pun biasanya sebelum jadi masalah giginya dari tubuhnya juga udah ada masalah, Mas Zain. Pertumbuhan berat badannya kurang, tinggi badannya kurang. Iya, Itu memang harus diperhatikan sejak dini. Tapi 15 tahun saya praktek, alhamdulillah. Di Medan Itu belum nggak pernah. ada, belum pernah ya. Iya. Baik. Ya, ini menjadi perhatian juga sih bagi orang tua kan yang pengen menjaga kesehatan anaknya ya, yang memang harus menjadi perhatian orang tua agar kemudian hal-hal tadi bisa dicegah sih. Ya, Itu kan. benar, Mas. Nah, kalau untuk penggunaan dot sendiri, Dok, kira-kira di anak itu ada nggak sih menganjurkan produk tertentu katakan? Ada nggak ya kira-kira? Sebenarnya ada ya produk khusus ortodontik dan dot ortodontik. Tapi sebenarnya tidak wajib itu. Yang lebih penting lagi yang harus dihindari namanya, kalau orang Medan bilang ompeng ya, kompeng. Iya, ngompeng. Nah, ngompeng itu karena tidak ada isinya. Iya. Jadi anak terus berusaha menyedot kuat. Sesuatu ya. Menyedot sesuatu. Kalau tadi dot yang ada susunya atau ada minumannya, dia menyedot, dia mendapatkan minuman. Jadi sedotannya tidak terus-terusan. Iya, betul. Jadi daripada kita memberi merek tertentu, lebih bagus yang harus di-cut itu Salah satunya kompeng. itu ya, kompeng ya. Kompeng itu karena anak menyedot tidak mendapatkan apa-apa. Jadi terus menyedot terus-terusan. Betul. Itu yang paling ekstrim. Tapi kan biasanya penggunaan kompeng ini paling banyak di daerah-daerah sebetulnya. Ya benar, Mas Zain. Waktu saya awal-awal dokter gigi itu masih banyak ya, Mas Zain, kompeng.
Tapi sekarang memang saya lihat sudah mulai Terjadi penurunan turun, ya? sudah mulai turun karena sudah mulai lebih memahami itu tadi masyarakat. Oke, baik. Nah, kalau kita ngelihat lagi Dok, ini terkait dengan digitalisasi. Kira-kira dampak lain selain misalnya pola makan yang nggak teratur, kemudian juga tadi ya mengkonsumsi makanan-makanan cepat saji. Eh, Cara pandang dokter melihat problematika remaja saat ini yang agak sedikit tidak peduli dengan kesehatan gigi dan mulutnya itu apa kira-kira yang paling mendasar? Ya, jadi ada efek positif juga ya Mas Mhm, Zain mhm. dari digitalisasi Iya, ini. sisi positifnya Ya, ya. sisi positifnya informasi itu lebih mudah Oke. sampai ke masyarakat Heeh. ya. Jadi kalau dulu awal-awal masyarakat itu masih terlalu banyak yang pasang behel, Heeh, abal-abal lah heeh. istilahnya Mas Zain. Sekarang sudah mulai terisi Warna-warni ya. warna-warni Mhm, ya. mhm. Saya lihat itu memang sudah mulai menurun. Jadi sekedar Oh. yang pasang behel untuk Heeh, heeh. aksesoris itu sudah mulai menurun, mereka sudah mulai memahami. Kalau dokter ketahui sebetulnya alasan mereka pakai itu untuk apa sih, Dok? Ya, sebenarnya kan itu lebih ke sosial ya, Heeh, faktor tren. heeh, Karena awalnya heeh, banyak orang yang memakai behel. heeh. Jadi orang tertarik, ternyata kalau yang faktor sosial Ada tinggi yang pakai aneh. behel nih. Iya, iya, iya. Ada yang aneh-aneh Ada berarti ya? yang aneh-aneh. Jadi kayak dulu ada masanya behel itu dianggap status sosial, Mas Zain. Oh. Karena harganya di Iya, dokter yang iya agak betul. mahal. Agak mahal bener. Iya, jadi itu dianggap status sosial. Mhm. Jadi orang yang maaf kurang mampu memutuskan memasang sendiri Oh. untuk meningkatkan status Iya, sosialnya. iya, iya, Tapi iya. itu justru bisa terkoreksi di era digital Mhm. karena informasi yang Informasi masuk masif ya. itu, Mhm, mhm, jadi masyarakat lebih memahami. mhm. Itu salah satu faktor positif dari Iya. digitalisasi. Nah, kalau yang Saya- negatif apa kira-kira? Kalau yang negatif ya jelas, kan sekarang orang jarang beraktivitas di luar ruangan. Betul. Jarang beraktivitas luar ruangan, anak Mhm. itu lebih suka di rumah, Mager istilahnya orang sekarang ya. mager. Mhm. Nah, itu pun pula pola konsumsinya itu juga lebih ekstrim lagi. Mhm. Jadi yang lebih mudah untuk dimakan, Mhm. yang ada, apa yang ada itu yang dikonsumsi. Apalagi Mhm. kalau gamers gitu ya, Iya, Mas Zain. betul, heeh. Ya pasti Berjam-jam itu di depan komputer, berjam-jam heeh. main games, yang dimakan Mhm. Indomie. Mhm, mhm. Ya itu yang mengurangi nutrisi. Mhm. Habis itu mainnya sampai tengah malam, Mhm. giginya tidak dibersihkan. Iya, iya, iya. Habis makan main game tidur. Ngantuk kan luar Wah. biasa. Jadi itu yang sering sekali rusak semua giginya, Mas Zain. Mmm. Apalagi kalau dia main gamenya itu tidak berbicara sama sekali ya, Mas Mhm, Zain, kan mhm, mhm. ada juga orang yang bermain game atau bermain apa Betul. dia tidak ngomong itu, salivanya, ludahnya itu Heeh. tidak bergerak, Mas Zain. Fatal kali sampai sebegitu ya? Iya, jadi lebih kotor lagi Heeh, rongga heeh, mulutnya. heeh. Kalau kita berbicara, saliva kita bergerak, Aktif ya? iya aktif, itu lebih bersih mulut kita. Mhm. Kalau kita tidak berbicara, itu akan lebih kotor, jadi lebih mudah gusi berdarah, lebih mudah Heeh, giginya heeh. berlubang, Mas Zain. Ya mungkin itu, Mas Zain. Baik. Oke, Dok, ini kembali ke pertanyaan saya terkait dengan merapikan gigi tadi ya, dan, saya pikir jadi pertanyaan juga bahwa sebenarnya kan tawaran untuk menggunakan behel atau kawat gigi itu banyak ya. Iya, benar, Mas Nah, Zain. dari mulai harga ranknya A, B, C, sampai Z katanya begitu. Nah, pertanyaan saya kenapa harus ortodonti? Ya, jadi memang sebenarnya kan kebetulan saya juga dosen ya, Mhm, Mas mhm, Zain. mhm. Jadi sebenarnya dokter gigi yang mendapat pendidikan resmi Iya, untuk pemasangan ortodonti, pemasangan behel itu mhm, dokter gigi spesialis ortodonti. iya. Itu memang sudah ada di kurikulumnya. Mmm. Nah, sebenarnya kalau dokter gigi umum, dokter Iya, gigi biasa itu tidak sampai ke situ heeh. kurikulumnya. Jadi biasanya kalau dokter gigi umum itu mengambil kursus, kursus tambahan Oke. di luar Mhm, dari mhm. fakultas, di luar Iya, dari iya, 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 universitas. iya. Jadi yang mendapat pendidikan resmi dari Mhm, universitas itu dokter gigi spesialis ortodonti. mhm, Jadi memang ya lebih bagus kalau perawatan itu pastinya dilakukan dokter gigi spesialis ortodonti mhm. yang memang sudah teruji dan memang melakukan kurikulum untuk perawatan tersebut, Mas Zain. Oke. Jadi memang ya disarankan bila Heeh. memungkinkan dan Lebih bila certified ada, gitu ya? ya bila ada Mhm, itu alangkah lebih baik perawatan dilakukan mhm. dokter gigi spesialis ortodonti. Baik, baik, baik. Jadi penjelasannya sesingkat itu ya? Iya. Artinya sebenarnya sah-sah saja menggunakan dokter yang lain? Kalau secara peraturan sebenarnya belum bisa, sampai sekarang itu belum Oh, itu bisa, Mas terikat Zain. dengan regulasi juga ya? Terikat dengan regulasi, tapi memang kenyataannya banyak dokter gigi lain yang mengambil kursus, kursus Oh. di luar dari universitas. Katakan Sedangkan dia dokter gigi umum gitu dokter ya? gigi umum dia mengambil kursus. Sedangkan Mhm. sampai sekarang memang dari Departemen Kesehatan itu sampai sekarang belum ada Ini kursus legalnya, itu belum ada. jadi BTW kata orang Medan ya, sebenarnya yang buka kursus itu siapa sebenarnya, Dok? Apalagi ya itu balik lagi Mas Zain ke digital. Heeh? Banyak yang bisa mengambil kursus dari luar negeri, Mas Zain, dari Zoom. Oh. Sekarang kan udah mudah ya. Webinar begitu ya? Webinar ya, bisa diambil webinar dari Mhm, mana-mana. mhm. Dan itu dari seluruh dunia bisa diambil webinar.
bisa meningkatkan keilmuan dokter gigi juga di satu Betul, sisi. value-nya bertambah ya. Value-nya bertambah, ilmunya update. Tapi memang itu belum resmi diterima oleh Departemen Kesehatan. Baik, apakah ini juga dilakukan sama tukang gigi yang ada di pinggir jalan itu? Iya. Jadi pertanyaan juga Iya, kan, jadi Dok? pertanyaan. Bisa jadi karena memang kalau kita rajin, kita buka YouTube, ya ada juga ilmu-ilmu itu di YouTube. Cuman kan sekarang masalah legalitasnya, Mas Benar, Zain. benar, benar. Bisa jadi tukang gigi itu memang belajar ilmunya, tapi dia sebenarnya tidak legal untuk melakukan Oke. perawatan itu karena Artinya ini tidak. berkaitan dengan konsekuensi atau segala macam kan, Dok? Ya, apabila ada masalah kan lebih sulit nantinya karena betul. tidak ada perlindungan hukumnya. Apalagi mereka kan belajarnya itu sistemnya lebih satu arah ya, Mas Iya. Zain. Tidak benar-benar melaksanakan tindakannya. Kalau kita di universitas ada dosennya, ada pasiennya, Betul. ada laboratoriumnya, ada penanggung jawabnya. Jadi itu pasti lebih teratur, Mas Zain. Artinya sistematis ya. Lebih sistematis. Baik, Dok. Nah, ini juga jadi perhatian nih bagi sahabat podcaster karena memang pernah kita dapati itu ada keluarga yang bilang udah pakai asisten dokter aja. Saya bingung juga kok bisa sesimpel itu gitu kan Iya. mengambil keputusan. Nah, kira-kira Dok, ada hal yang fatal nggak sih kalau seandainya nih, ini berandai-andai. Kemudian kita ambil contoh misalnya tadi kita datang dulu ke tukang gigi ya yang memang juga menawarkan Iya. jasa seperti itu. Ya, jadi kalau secara teori Ah. seharusnya pertama tukang gigi itu tidak boleh mengerjakan behel. Jadi batasan tukang gigi itu hanya pertama gigi palsu lepasan. Oke. Ya, itu yang diatur oleh Kemenkes. Oh, ada ini Ada- regulasi lagi kembali Ada ya? regulasi. Jadi tukang gigi itu hanya melakukan gigi palsu lepasan. Hanya membuat gigi palsu lepasan. Oke. Jadi apabila kita melakukan pemasangan behel di tukang gigi itu ya sudah jelas tidak bisa menuntut apa-apa. Iya. Mas Kalau Zain. nggak bisa komplain lah Nggak intinya bisa dia. komplain karena tidak ada yang membelanya. Oke. Itu memang sudah tidak sesuai dengan kewenangannya. Iya, baik. Yang kedua, sering sekali kan tukang gigi itu tidak tahu posisi gigi yang benarnya seperti apa. Benar. Yang penting dilihatnya rapi, secara Iya, visual iya, rapi, betul, padahal mungkin pengunyahannya salah. Benar. Yang ketiga, masalah kebersihan tadi, Mas Zain. Karena tukang gigi seharusnya tidak bisa melakukan pembersihan karang gigi. Iya. Nah, Apa bila istilah itu scaling ya, benar. sedangkan pemasangan behel itu banyak karangnya, Mas Zain. Betul. Jadi akan tidak terkontrol lah kebersihan rongga mulutnya. Baik.